wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sawm fi syahri Ramadan. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu. Para sesepuh, para orang tua yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, guru kita bersama akhinal mahbub Ustaz Naman, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kami Bapak Haji Obil, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah salat subuh yang sama-sama diberikan berkah oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita bisa menikmati udara pagi yang segar. Kalau menurut penelitian ilmuwan, bahwa pagi itu ada yang namanya udara yang mengandung ozon. Jadi itu membuat kenikmatan kesehatan pada tubuh kita. Jadi penyakit yang ada pada tubuh kita akan bisa sedikit demi sedikit akan hilang dengan yang namanya nikmat Allah tadi berupa udara yang namanya ozon tadi. Makanya benar hadirin, di pagi hari itu subhanallah, saat-saat doa kita mustajab, bahkan para malaikat menjadi saksi di saat kita sholat subuh. Itu di antara manfaatnya. Makanya mudah-mudahan kita dikasih sehat lahir batin oleh Allah, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah lingkungan, berkah segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa hadirin, ini sudah hari ke-18 ya. Pribadi saya sih pengennya kalau boleh Ramadan setahun. Iya. Bapak mau enggak, Bapak? Ibu mau enggak? Iya. Jangankan kita manusia, ikan-ikan yang ada di laut, kalau Ramadan mau akhir, mau pisah, itu pada nangis. Enggak mau ketinggalan Ramadan, enggak mau ditinggal Ramadan. Beda sama kita. Ramadan 2 hari lagi, yes. Tapi kita termasuk orang-orang yang alhamdulillah senang dan menikmati bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi mengenai tentang barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Nah, kita ini semua pasti bakal ketemu sama Allah. Dalam satu keterangan kitab itu ada orang yang tiap hari di surga ketemu sama Allah. Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang selamanya cuma hanya sekali. Ada yang nggak ketemu sama Allah. Itulah orang kafir
Kalau umat Nabi Muhammad tergantung amalnya, tergantung kualitas kesolehannya kepada Allah. Bisa bayangin kita melihat ayat Allah saja sudah terpesona hadirin. Melihat langit, lihat rembulan, lihat matahari, sudah terpesona. Apalagi melihat yang menciptakannya. Allahu Akbar. Jadi sunnah hadirin kalau melihat rembulan itu ada doanya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Semua ada manfaat, termasuk rembulan. Jadi jangan ketika lihat rembulan langsung lagu masuk. Rembulan bersinar lagi, ya bukan itu nanti. Jadi ada doanya minimal subhanallah maha suci Allah. Jamaah rahimakumullah. Faman kana yarju liqa'a rabbi, kalau kita pengen bertemu dengan Allah di surga, karena memang syarat ketemu sama Allah kudu di surga. Nah kita nih alhamdulillah ibu bapak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya karena pengen masuk. Jangankan kita Pak, mohon maaf, maling ayam digebukin maling ayam, mau mati tuh maling. Kalau ditanya, situ kalau mati pengen masuk surga neraka? Surga. Padahal maling ayam nanti. Orang yang banyak dosa, banyak maksiat pun kalau ditanya pengen masuk surga. Padahal ada syaratnya. Kalau kita pengen masuk surga, falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah dapat hidayah dari Allah. Ada orang yang nikmat, hartanya berlimpah ruah, kekayaannya subhanallah 7 turunan hadirin. Kekayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, 10 tanjakan. Saking banyaknya itu harta, enggak habis tuh sama 7 turunan. Tapi kalau dia enggak kenal Allah, kalau dia enggak mau ibadah sama Allah, kalau dia enggak nurut sama Allah, di mata Allah dia hina sehina-hinanya. Walaupun orangnya sederhana hadirin, enggak punya apa-apa. Ibaratnya pagi makan, sore dah apa? Pak Ustadz maaf ya, saya nyanyi ya. Habis pagi-pagi kalau saya ngaji monoton takut tidur. Sayang Pak Ustadz, saya jauh-jauh dari Indramayu. Pagi makan, sore nggak ada. Tapi alhamdulillah, syukur sama Allahnya tinggi. Masuk waktu zuhur, subhanallah, walaupun hanya kain sarung satu-satunya, dia pakai untuk sholat, bersyukur sama Allah diberikannya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki. Walaupun nggak punya uang, tapi iman dikasih sama Allah, itu iman lebih berharga daripada uang. Walaupun mengais rezeki, jangan rahimakumullah, pekerjaannya serabutan, tapi tidak mengurangi kesurutan dalam kesolehan kepada Allah, karena yakin dunia ini hanya sekedar sarana bukan tujuan, karena yakin ini adalah cerita baginya sebagaimana sudah suratan takdir dari Allah. Dan kalau dia sabar, mungkin bisa jadi setahun, 2 tahun, 10 tahun dia mengalami kesusahan. Tapi dengan optimis dia malam hari munajat kepada Allah, sholat duhanya dikerjakan, sholat berjamaah istiqomah. Dia pun di saat ada rezeki walaupun sedikit, dia menyisihkan uangnya untuk memasukkan ke kotak amal. Dia pun terus berbagi nikmat dengan sesama, bergaul dengan sesama. Ternyata alhamdulillah berjalannya waktu, walaupun anaknya nggak lulus sekolah hadirin,
Tapi karena memang dia sudah dipercaya sama Allah, mau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Anak yang satu-satunya tadi yang dulu tidak mampu menyekolahkan, subhanallah, alhamdulillah punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tenaga yang luar biasa anaknya, lalu punya akhlak yang baik, bisa dipercaya sama seseorang. Lalu subhanallah, disuruhlah sama orang yang mampu, Pak, ini anaknya saya percayakan, suruh jaga itu yang namanya warung besar saya. Saya penuhkan semuanya, saya percayakan semuanya ke anak bapak. Anak tadi bisa mengelola toko yang besar, usaha yang besar dengan sendirinya, subhanallah. Perekonomian semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan alhamdulillah dimapankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sedikit cerita itu jamaah rahimakumullah. Asal sabar, asal syukur sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah barokah. Jamaah rahimakumullah. Nabi sampaikan dalam hadisnya bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Jadi bukan kita yang rindu surga hadirin, tapi surga di bulan Ramadan ini mempercantik, memperindah. Lalu ditanya oleh malaikat, wahai surga, engkau begitu indah, engkau begitu yang mempesona. Buat siapa engkau? Buat orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi makanya hadirin ada keterangan, barang siapa yang meninggal dunia di bulan Ramadan, insya Allah itu tanda orang ahli surga. Tapi kita belum siap ya Pak ya. Udah siap belum? Belum. Iya, termasuk Pak Ustadz. Ustadz ya, kalau bisa mentar dulu ya Allah, saya pengen haji, pengen umroh sama keluarga ya Allah. Tuh niatnya begitu Pak Bu, niatnya yang bagus-bagus saja. Kalau saya jadi orang kaya ya Allah, jangan ada di tetangga-tetangga saya yang dia nggak punya beras ya Allah. Niatin begitu. Bahkan saya udah punya niat ya Allah, kalau saya jadi menteri agama ya Allah. Pak Ustadz Naman saya hajiin nama saya. Benar Pak, saya mah jamaah Baitul Salam saya umrohin semua. Amin. Udah aminin aja, ini kan lagi ngayal. Alhamdulillah. Cita-citanya mulia. Ishkariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi mati itu nggak perlu ditakutin Pak, asal kita niatnya baik sama Allah, insyaallah. Mati dalam keadaan husnul. Sebab ada orang takut mati, Ustaz. Mati juga. Bener Pak. Ustaz saya takut mati Ustaz. Cuman saya yang takut mati nggak mau ibadah sama Allah. Lama-lama ya Allah mati juga. Yang bagusnya orang yang nggak perlu ditakutin yang namanya kematian. Jalani hidup. Yang penting kita ada pada aturan Allah. Puasa udah, sholat udah, baca Quran semampu kita, zikir semampu kita, sedekah semampu kita, amal ibadah kita semampu kita. Udah serahin ke Allah. Karena Allah melihat orang itu bukan banyaknya ibadahnya, Allah lihat kepatuhannya, kesungguhannya, keseriusannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ngarepin surga, maka dengan amal kita ini jauh. Mohon maaf, sholat kita ini masya Allah yang khusyuk berapa persen hadirin. Kadang sholat maghrib karena buru-buru habis beli sate, Allahu Akbar, satenya di atas meja. Jangan kucing ambil sate. Makanya mau sholat ditutup dulu, biar rapat, biar kucing jangan ngendul. Gitu hadirin. Udah sholat ngebayangin makanan, sholat ngebayangin uang. Allahu Akbar. Tadi saya dikasih orang berapa di kantong ya. Jadi mikirin duit hadirin. Allahu Akbar. Ada orang sholat mikirin muter-muter ke pasar. Allahu Akbar. Ntar saya habis sholat duhur mah ke Bantar Gebang. Iya, sholat Pak dari takbir sampai salam udah ngebayangin evakuasi,
Udah gue bayangin masuk itu, jalan ke atas milih baju yang model apa? Yang hijau, yang merah, ya? Yang kuning. Ruku sujud sampai tasyahud udah 2, sebenarnya tasyahud lupa. Ini tasyahud belum dia. Allahu Akbar. Inilah cara setan supaya melemahkan iman dan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah, ibadah yang paling enak tuh berjamaah Pak Haji. Ibadah yang paling enak udah sholat jamaah. Kalau di rumah godanya banyak banget. Tapi kalau di sini nggak ada godaan. Pokoknya mau udah. Kalau bahasa Inggrisnya rep sirep pujare wong arep. Ngerti soal boten? Udah yang namanya sholat nggak apa-apa, imam aja. Allahu Akbar, imam takbir ikut, imam ruku ikut, imam sujud, imam batuk. Jangan ikut batuk hadirin. Allahu Akbar, kita ngikutin imam, imam salam-salam, imam doa-doa. Dijamin 27 derajat di mata Allah. Kalau sendiri Pak 1 di rumah. Itu pun wallahu a'lam bishawab, satunya lengkap apa enggak. Karena udah kemana-mana pikirannya. Tapi kalau ke masjid dijamin 27 derajat. Dalam kitab hadirin, kalau orang sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Ada imam khusyuk, makmum kurang khusyuk, dianggap khusyuk semua. Ada makmum, imamnya khusyuk, makmumnya enggak ada yang khusyuk, dinilai khusyuk semua. Imam sama makmum sama-sama enggak khusyuk. Seandainya ini mah ya, itu dalam kitab semua dinilai khusyuk di mata Allah. Semuanya dinilai sholat berjamaah memperoleh 27 derajat. Kenapa? Tadi yang dinilai bukan banyak amalnya, tapi kesungguhan mau berjamaahnya. Makanya saya alhamdulillah Pak Haji di rumah itu punya ya musola, majelis taklim itu saya nggak mau ketinggalan berjamaah, nggak mau saya. Sampai saya ceramah di mana Pak? Saya izin ke jamaah, izin sampai 11:30 saja ya, karena saya mau ngejar sholat berjamaah. Karena di rumah kadang-kala belum komat kalau belum ada ustaz. Jadi jamaah rahimakumullah, saya sempetin sholat berjamaah, masya Allah. Karena Nabi nyontoin begitu Pak. Ini mohon maaf, ajan kita dengar. Nih saya contohin nih ajan Mekah nih. Boleh nggak Pak? Ini ajan Mekah nih. Ajan Mekah. Contoh ajan Mekah. Pak, ke Mekah masya Allah itu 50 juta. Cukup ngedengerin ajan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah. Madinah. Madinah. Dengerin Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Rawa Mulia. Ini ajan Rawa Mulia hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini aki-aki ya. Sayang hadirin, mohon maaf, masjid cakep. Itu yang datang aki-aki. Yang buka pintu, yang nyalain kipas, Zola, ini orang pada kemana ya? Udah subuh di mana-mana ajan, pada datang sholat. Jangan sampai hadirin, mohon maaf, masih cakep-cakep jamaahnya nggak ada. Ini alhamdulillah Baitus Salam subhanallah. Masih ada yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, kalau rumah Allah masih makmur, insya Allah lingkungan bakal dipenuhi hidayah dari Allah Subhanahu. Makanya kita bersyukur Pak sama para asatid, para ustadz yang terus eksis berjuang di jalan Allah.
Sebab kalau nggak ada ulama, nggak ada ustadz, nggak ada paku bumi hadirin. Kalau nggak ada ulama, nggak ada ustadz, nggak ada orang yang ngajarin Al-Quran, ini bumi bakal digoyangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada musibah, ada bencana, ada kesulitan di mana-mana. Coba lihat di sana, ada ulama nggak di sana? Selama ada ulama aman. Tapi kalau nggak ada ulama, yang ada adalah maksiat, siap-siap ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min. Hadirin jamaah rahimakumullah, ta'lil Quran. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan kerinduan surga adalah orang yang gemar baca ini udah 18 hari ini udah pada hatam Quran berapa kali hadirin? Oh, alhamdulillah Ustaz nggak kehitung. Enggak Pak Ustaz nggak kehitung ya. Iya, Masya Allah, itu Quran saben hari dilewatin doang. Pak, mohon maaf kalau kita nggak punya duit nih Pak, rezeki kita seret, antem Quran, coba bacain Quran, baca Quran aja terus sebanyak-banyaknya, entar dibuka rezekinya sama Allah, dibuka sama Allah. Yang punya usaha apa, yang punya pekerjaan apa, yang punya bisnis apa, sibukkan dengan baca Al-Quran. Karena ada keterangan, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Quran sudah mewakili sebagai permohonan di hadapan Allah bahwa hajat kita dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Saya yakin ibu bapak yang hadir kuliah subuh ini insya Allah 5 surat pada hafal semua. Ya, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, An-Naba, saya yakin di luar kepala semua. Allahu Akbar, baca Yasin awalnya kenceng banget Bu Haji. Yasin wal Qur'anil Hakim, ketiga 4 5 6 sepi. Amat terakhir Pak Ustaz, idza arada syai'an ayyakulakum fayakun. Karena Sahibul Bait yang ngeluarin piring, gloprak dia bangun. Jangan ditunda hadirin, amal saleh sibukkan. Kalau kita disibukkan dengan amal yang saleh, anak keturunan kita insya Allah jadi saleh-saleh. Amin ya Rabbal alamin. Demikian namanya kuliah subuh, nggak usah lama-lama ya. Terima kasih. 3 lagi hadirin pembahasan orang yang dirindukan surga. Nanti kapan-kapan ngundang lagi Pak Ustadz. Emang saya sengaja tak irit-irit ceramah biar kurang. Kalau boros takut nggak undang lagi hadirin. Paling-paling ya Pak Ustadz cepat banget. Padahal perasaan saya setengah jam Pak Ustadz. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani diberikan kenikmatan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaraka wa ta'ala qul sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salimna minal qawmil qatilin wal mufsidin wal hasidin wal zalimin wal mutakabbirin ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.